Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you have a great day and stay healthy. Kembali lagi dengan Bunda Laila. Before we start our lesson today, let's pray with saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang hebat, today we are going to learn about perilaku jujur dan adil. Okay, to make sure you know about perilaku jujur dan adil, let's check this video out. Yang pertama ada pengertian jujur. Jujur diartikan sebagai sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Anak-anak yang hebat, landasan perilaku jujur terdapat di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Selanjutnya yakni klasifikasi perilaku jujur. Ada dua jenis perilaku jujur. Yang pertama perkataan dan yang kedua perbuatan. Perilaku jujur dalam perkataan artinya sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi dan menambah, tidak munafik serta tidak manipulatif terhadap perkataannya sendiri. Yang kedua dalam perbuatan. Artinya, sikap seseorang yang selalu sesuai antara apa yang dikatakan dengan yang dilakukannya. Lalu ada beberapa hikmah dari berperilaku jujur. Yang pertama, bernilai ibadah. Yang kedua, mendatangkan pahala. Yang ketiga, memberikan ketenangan batin. Yang keempat, memiliki keberanian yang tinggi. Yang selanjutnya, mendapat kepercayaan yang besar dari orang-orang di sekitarnya. Lalu, menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan. Yang terakhir, memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Implementasi perilaku jujur dapat kita lakukan di 3 tempat. Yang pertama di sekolah, yang kedua di rumah, dan yang ketiga dalam bermasyarakat. Di sekolah contohnya untuk menerapkan atau mengimplementasikan perilaku jujur, kita dapat berlaku dengan disiplin terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah. Lalu untuk di rumah, kita berkomitmen untuk selalu berkata jujur dan berlaku benar. Ketika di masyarakat, kita dapat mengimplementasikan perilaku jujur dalam bentuk bersikap jujur dalam berorganisasi. Anak-anak yang sholih dan sholihah, pengertian adil dapat dimaknai secara bahasa. Yang pertama, adil dalam arti sama, dan yang kedua, seimbang. Adil dalam arti sama, artinya membagi sama banyak, memberikan hak yang sama kepada orang atau kelompok sesuai dengan kesamaan keahlian. Lalu adil secara bahasa dalam arti kata seimbang, artinya memberikan hak yang seimbang dengan kebutuhannya. Pengertian adil secara istilah sendiri memiliki makna yakni memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, serta memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan dengan tidak mengurangi dan tidak memberikan secara berlebihan. Klasifikasi perilaku adil ada 5. Yang pertama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuk apa? Taat perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepada diri sendiri. Artinya bagaimana? Kita bisa menempatkan diri pada posisi yang baik. Yang ketiga, berlaku adil kepada keluarga, yakni berlaku adil kepada seluruh anggota keluarga. Yang keempat, kepada orang lain.
dengan cara berlaku adil kepada sesama manusia. Lalu yang terakhir, kepada makhluk hidup lain. Dengan cara apa? Dengan cara memelihara kelestarian dan menjaga keseimbangan alam di sekitar kita. Hikmah perilaku adil ada 4. Yang pertama, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, menciptakan keamanan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, mempererat tali persaudaraan. Implementasi perilaku adil ada 3. Yang pertama, perselisihan. Artinya apa? Kita bisa adil dalam mendamaikan perselisihan. Lalu yang kedua, berkata, adil dalam berkata. Dan yang ketiga, musuh. Artinya kita bisa berperilaku adil sekalipun terhadap musuh kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi penjelasan Bunda Laila tentang perilaku jujur dan adil. Semoga anak-anak dapat memahami materi kali ini dengan baik dan benar ya. Karena Bunda percaya bahwa semua anak di teladan itu hebat. Oke. Sebelum Bunda akhiri pembelajaran pada kali ini, Bunda ada sedikit tugas untuk di rumah ya. Before we close our activity today, let's pray with saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.